Silakan Halo Rioman. Bang. Ada yang mau ditanya, Pak? Silakan, Pak. Iya Bang. Mau nanya nih kan saya juga di dekat mayoritas mau nanya-nanya kan sering ngikut-ngikut mereka yang pakai apa namanya bahasa-bahasa Arab kan kita Kristen juga kan yang lihat-lihat Kristen Arab juga pakai Assalamualaikum kadang juga mereka ngajak-ngajak login itu saya Hmm. bawa-bawa bercanda asyhadu alla ilaha illallah wa anna isa wa rasulullah apakah salah Bang kalau kita sering-sering pakai kayak gitu di apa di daripada diajak-ajak terus login kan males juga kan kadang-kadang jadi ya udah mau login tapi masuk ke Syiah atau apa namanya yang satu itu Wahabi gitu dan Hmm. kadang speechless ke mereka. Menurut Bang gimana? Apakah benar-benar aja meskipun ya tahu resikonya pasti ada kayak penodaan agama sih Bang, cuman kadang kan kesel juga diajak-ajak login terus. Kasih Bang. Oke, jadi yang kamu tanya adalah tentang hal apanya dulu? Hal make-make bahasa Arab sedangkan kita kan Oh, Muslim nih Bang. begini ya, yang perlu kamu tahu begini. Bahasa Arab itu bukan punya mereka. Itu punya kita dulu. Kita buka Kisah Rasul 2. Jadi bahasa Arab itu tuh bukan punya mereka. La ilaha illallah itu juga kita udah pakai, orang Kristen udah pakai itu. Nanti coba kamu cari nama prasastinya, prasasti Zabat. Itu inskripsi di abad kelima. Itu mengatakan bahwa orang Kristen sudah pakai ke nama Allah. Mereka kan baru lahir abad ke-7. Kita lihat ya dalam Kisah Rasul 2 ya. Jadi jangan orang Kristen nggak boleh fobia Arab. Arab itu bukan punya mereka. Kisah Rasul 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Jadi orang Kristen itu sudah terlebih dahulu menggunakan bahasa Arab daripada mereka. Jadi kalau kamu dituntun misalnya, kamu kamu sebut la ilaha illallah, ya nggak apa-apa. Memang tidak ada Tuhan selain Allah. Nggak ada ilah selain Allah. Tapi Allah yang kamu yakini dalam hatimu itu kan Allah Tritunggal. Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Dan iman kita itu nggak segampang seperti mereka dua kalimat kredonya mereka itu. Kan nggak begitu. Proses iman kekristenan itu panjang. Jadi nggak dengan dua kalimat sebut dua kalimat otomatis jadi agama mereka. Ya enggak. Makanya Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, masalahnya saya tanya kamu mengucapkan hal-hal seperti itu apakah sungguh-sungguh dari hatimu atau hanya dari mulutmu saja? Motivasi kamu menyebutkan itu apa? Apakah karena kamu mengimani demikian adanya, atau mungkin bercandaan dan lain sebagainya? Iya Bang, jadi ya motivasi saya memang meskipun bilang asyhadu alla ilaha illallah ya benar-benar karena saya percaya Allah yang saya yakini yang Tritunggal itu aja. Oke, iya Bukan. enggak masalah kalau begitu. Kecuali apa tidak ada nabi selain apa dan nabi yang diutus nabinya mereka. Nah itu nggak boleh kita sebutkan. Kenapa? Karena kita nggak pernah beriman kepada nabinya mereka. Makanya Rasul Paulus itu mengingatkan kita dalam Roma 8 ya. Roma 10 lah. Roma 10 ayat 8. Dikatakan begini. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi sebaiknya dan sebisa mungkin apa yang keluar dari mulut kita ini adalah kesaksian mengenai Kristus, kesaksian mengenai sabda, mengenai iman kepada Allah, di dalam Allah yang benar. Tidaklah salah, la ilaha illallah, tapi percaya kepada Allah Tritunggal, dan kamu menjabarkan itu hal bagus. Ya, jadi semua tergantung motivasi kita menyebutkan itu apa, dan untuk apa. Ya makanya saya presetkan yang syahadat kedua itu wa ana Isa wa Rasulullah ya.
Makasih ya Bang. Iya, Selamat iya. malam. Bisa. Iya, iya, iya. Oke, silakan Steffi. Steffi. Steffi, buka mikrofonmu, Steffi. Kita hari ini cepat tutupnya ya, soalnya saya ada pelayanan jam 10. Silakan Steffi. Steffi ada ini nggak? Kalau nggak ada, saya turunin ya. Oke, silakan V. Halo, halo. Ya, silakan Pak. Bu. Oh ya, maaf. Suara sakit tidak? Ada. Oh ya, oke. Baik, mungkin ini lebih ke cerita ya Kak, tapi saya rasa ini perlu dipertanyakan. Saya itu mau dibilang korban ya broken home. Ayah saya itu kan Katolik, ibu saya anak tunggal, ibu Protestan. Nah, kalau dengar dari cerita katanya memang mereka itu pisah karena perbedaan. Nah, makin ke sini sebenarnya dulu saya kurang peduli dan tidak mau mempertanyakan soal itu. Namanya masih bocah kan Kak, masih kecil. Jadi tidak terlalu mau cari tahu agama itu, perbedaan itu seperti apa dan lain sebagainya. Tapi makin ke sini semenjak dewasa justru yang kayak dekati saya dari pihak cowok ya. Kebanyakan cowok yang dekati saya itu semua agama Katolik. Nah, posisi sekarang juga saya maksudnya tidak memilih salah satu untuk tinggal dengan ayah atau tinggal dengan ibu. Saya langsung kayak misalnya mandiri lah dari dulu. Jadi tidak terlalu mencari tahu juga soal itu. Nah, ketika pas dekat dengan yang kayak misalnya cowok-cowok itu, mereka kayak lebih mempertegas, oh kalau misalnya kita harus serius, kamu harus ikut saya, agama saya itu kuat, bla bla bla. Maksudnya mereka bilang saya itu sudah disumpah atau sudah diapa, jadi saya tidak bisa mengkhianati agama saya. Terus kamu itu perempuan, jadi kamu itu harus mengikuti saya ke agama saya. Nah, dari situ saya memberanikan diri untuk tanya ke ibu, kenapa dulu tidak, maksudnya dengan ayah itu seperti apa, bagaimana kan begitu. Nah, terus makin ke sini setelah ayah saya keluarga dia lah memilih untuk berpisah dari ibu, artinya tidak jadi menikah karena perbedaan. Setelah itu ibu saya menikah lagi dengan yang seiman. Datanglah ayah saya mengenal istri dia yang kedua itu, malah ayah saya memilih untuk keluar mengikuti agama istri dia yang sebenarnya sama agama dengan ibu saya itu Kristen Protestan. Padahal dulu ayah saya itu katanya guru agama ya atau bagaimana saya tidak tahu. Jadi dia sama keluarga dia itu kayak mempertahankan agama dia, katanya dosa atau apa segala macam. Tapi setelah saya dewasa, dia menikah lagi dengan istri yang kedua, dia keluar dan mengikuti istri yang kedua. Dan saya ingin bertanya, kira-kira kita kayak meninggalkan agama kita untuk demi cinta lah ibaratnya ya begitu ya. Pertanyaan saya itu betul atau tidak tuh? Nanti kakak tolong meluruskan ya. Maksudnya kita mengorbankan agama kita demi cinta, kira-kira bagaimana kak? Misalnya ya contoh seperti ayah saya sekarang dan kira-kira saya ke depannya seperti apa kalau misalnya diajak keluar ke agama Katolik dan lain sebagainya. Itu pertanyaan saya yang pertama ya Kak. Terus pertanyaan saya yang kedua, kayak misalnya dosa tidak kalau misalnya seorang anak kayak merasa sakit hati dan kayak belum terima kesalahan, maksudnya belum terima kayak dengan apa yang saya alami saat ini. Kayak saya tuh kayak lihat orang-orang yang punya orang tua lengkap itu kayak iri begitu Kak. Tapi setelah itu saya tuh kayak benci dengan ayah dan ibu. Sampai sekarang umur sudah 27. Untuk komunikasi memang sama ayah itu jarang, tapi kayak di hati saya tuh kayak masih sakit sekali. Kira-kira dosa tidak seorang anak membenci ayahnya? Ya, Gitu. oke. Yang pertama ya, mengenai Protestan dan Katolik ya.
Apakah dosa ketika kita meninggalkan agama kita? Tidaklah dosa meninggalkan agama, tapi adalah dosa meninggalkan Kristus. Di Katolik ada Kristus, di Protestan ada Kristus, di Ortodoks ada Kristus. Kalaupun nanti kamu yang ikut suami kamu ke Katolik, silahkan aja, nggak apa-apa. Kalau memang kamu merasa kamu fit dengan dia, kamu shoot dengan dia, dan kamu merasa dia adalah pria yang kamu tepat sama kamu, silahkan ikut ke Katolik. Atau sebaliknya, kalau kamu merasa nggak cocok, nggak apa-apa, cari yang lain. Mau Protestan, mau Ortodoks, mau Katolik, itu sama. Ya, jadi kamu nggak usah takut. Nanti saya tinggalin Protestan, saya ke Katolik, saya berdosa. Enggak. Bagi saya, bagi kita, Kristus itu memenuhi semua gereja yang benar. Jadi mau kamu Katolik, mau kamu Ortodoks, mau kamu Protestan, Kristus yang dijunjung tinggi orang Katolik itu sama dengan Kristus yang diimani oleh Protestan, dan Kristus yang sama yang diimani oleh orang Ortodoks. Jadi kamu jangan takut. Ya, apa yang membuat perbedaan? Kita punya orang Katolik, teman-teman Katolik dengan kita Protestan. Itu punya perbedaan dalam banyak hal. Misalnya dasar iman. Teman-teman Katolik itu dasar imannya ada kitab suci, tradisi suci, magisterium gereja. Kalau orang Protestan itu hanya punya satu, yaitu kitab suci. Tapi tetap kesimpulannya mengenai siapa Kristus itu tetap sama, baik yang dihasilkan orang Protestan dan juga yang dihasilkan oleh orang-orang Katolik. Jadi kamu tidak akan berdosa kamu meninggalkan Protestan, kamu convert ke Katolik, silahkan. Atau sebaliknya, kamu dari Katolik kamu convert ke Protestan, silahkan, nggak apa-apa juga. Ya, yang meninggalkan dan menyangkal anak Allah itulah yang berdosa. Katolik, Protestan, Ortodoks bagi saya itu adalah instansi, ya, wadah yang kelihatan, visible gereja yang memberi identitas bagi kita, marka, dan saya menyebutnya itu dengan bunga rampai kekristenan. Ya, bunga itu harus beragam sehingga dia cantik. Tetapi tujuannya satu, yaitu untuk memberi warna yang indah. Tubuh Kristus itu tubuh banyak anggota. Ya, itu saling melengkapi perbedaan-perbedaan itu. Tapi tidak lantas perbedaan itu menjadi sarana kita untuk caci memaki. Ya, kecuali bertentangan pada hal-hal primer, itu nggak boleh. Ya, jadi kamu mau ke Katolik atau mungkin nanti kamu dapat jodoh orang Ortodoks atau sebaliknya, silahkan saja, nggak masalah. Nah, dan tentu kamu harus ikut administrasi yang mereka mau. Kalau kamu udah memutuskan, saya mau sama dia nih, ternyata dia Katolik, ya kamu harus tunduklah kepada apa yang gereja Katolik minta sama kamu. Kalau convert aturannya apa dan lain-lain gitu. Kenapa kamu melakukan itu? Kan kalian memutuskan untuk jadi satu di dalam ikatan cinta. Nah, yang kedua, jadi nggak berdosa ya. Meninggalkan Kristus itu yang berdosa. Tetapi meninggalkan agama itu tidak berdosa. Yang kedua mengenai kepahitan ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kamu tahu nggak, rasa dendam, sakit hati yang disimpan terus, kepahitan, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi kalau orang suka dendam, orang suka menyimpan kesalahan orang lain, dia tidak mau mengampuni, dia menyimpan akar pahit dalam hatinya, itu adalah orang-orang yang tidak mengerti kasih karunia Allah. Kenapa demikian? Kasih karunia itu dinyatakan oleh Bapa kita yang penuh kuasa melalui Yesus Kristus. Dan apa yang Yesus Kristus lakukan? Ketika dia disakiti, dihina, dicaci, dimaki,
Bukan oleh karena dosanya, tapi apa yang keluar dari dalam dirinya. Apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus? Ya Bapa, ampunilah mereka. Kalau Kristus yang tidak berdosa dapat mengampuni orang lain, lalu siapakah kita orang berdosa ini malah tidak mau lepaskan pengampunan? Kalau masalah kamu bilang, saya kadang iri dengan orang tua yang lengkap, broken home. Saya juga begitu. Saya umur 2 tahun saya sudah ditinggalkan mama saya. Jadi saya itu hidup bukan di bawah asuhan orang tua saya. Saya hidup di bawah asuhan nenek saya. Jadi saya nggak pernah mengecap kasih sayang ibu dan bapak, itu nggak pernah. Ya. Dan dulu juga saya berpikir seperti kamu. Tapi ketika saya tahu Tuhan, saya kenal dia lebih dalam, saya malah bersyukur. Karena kalau itu tidak terjadi, mungkin saja saya tidak seperti sekarang ini. Kalau itu tidak terjadi, mungkin karakter saya tidak dibentuk. Kalau itu tidak terjadi, mungkin pribadi Kristus yang saya kenal tidak seperti yang sekarang. Jadi kamu harus berpikir bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, itu adalah anugerah dan kasih karunia. Dan kamu harus mengerti itu. Kita tidak bisa mengetahui, kita tidak bisa melihat kasih karunia Allah kalau kita menyimpan kepahitan. Tapi kalau kamu melihat kasih karunia Allah, di dalam penderitaan itu, kamu akan melihat banyak peluang. Banyak peluang yang akan bisa kamu temukan di dalam penderitaanmu itu kalau kamu menyadari kasih karunia Allah. Jadi kamu harus menyadari betapa besarnya kasih karunia Allah di dalam hidupmu. Maka dengan demikian kamu dapat mengampuni. Jangan dendam, jangan benci orang tuamu. Karena itu Tuhan izinkan terjadi, ada maksud dari semua itu. Itu mungkin bisa jadi kesaksian bagi banyak orang kelak. Kamu berdiri di hadapan banyak umat, kamu memberi kesaksian yang seperti itu akan membangun banyak jiwa. Itu akan menolong banyak orang yang nasibnya sama seperti kita. Kita nggak tahu kesaksianmu, kesaksian saya itu membangun dan menyadarkan berapa jiwa di luar sana yang punya nasib sama seperti kita. Dan itu artinya Tuhan mau pakai kamu dan saya dan orang-orang yang seperti kita yang menyadari kasih karunia Allah. Tapi bagaimana kita bisa melakukan itu tanpa menyadari kasih Tuhan? Nggak bisa. Jadi kamu harus sadar dulu. Ya? Jadi jangan simpan kepahitan. Kamu simpan kepahitan itu hanya akan menyakiti dirimu. Itu tidak akan menambahkan sehasta pun keuntunganmu. Gak pernah ada. Gitu. Ya? Oke Kak, makasih banyak atas penjelasannya. Ya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Tidak ada. Nanti kalau ada saya naik lagi. Oke. Oke, sekarang pikiran saya sudah mulai mencerna sedikit. Terima Harus kasih dong. banyak. Jangan berlarut-larut di dalam hal seperti itu. Ya. Kamu Oke, siap. itu milik Makasih ya. Kristus. Jadi kamu berhak atas janji Tuhan. Janji Tuhan itu kemerdekaan dalam segala sesuatu. Dan termasuk kepahitan kamu itu, kamu harus merdeka. Lupakan yang terjadi, bentuk hidupmu yang baru. Iya. Oke? Oke, kita lanjut ya. Iya Silakan. Kak, siap. Terima kasih. Salam. Tuhan berkati. God bless. Silakan Alvin. Iya Kak, saya ingin nanya ini Kak. Ya, silakan. Saya kan percaya sama Tuhan, tetap percaya. Ya. Tapi kelakuan saya tidak menggambarkan saya itu pengikut Tuhan Kak. Bagaimana itu Kak? Saya Tapi saya percaya, Tuhan. tapi saya selalu mengandalkan Tuhan Kak. Apapun dalam kesulitan dalam kehidupan saya pribadi, setiap masalah yang saya hadapi, saya selalu mengandalkan Tuhan. Maksudnya mengedepankan- kamu percaya Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Tuhan gitu ta? Iya Kak. Oke. Lalu gimana itu gitu ya? Iya Kak. Karena saya bingung juga Kak. Tapi Kamu saya ada tetap percaya Alkitab di Tuhan. situ? Enggak Kak. Enggak. Cuma di HP memang. Tapi HP satu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Matius 7 ayat 16.
Dikatakan, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Lihatlah, coba ya. Ya Kak. Jadi orang Kristen itu harus berbuah. Kita baca dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Dengarkan baik-baik. Akulah pokok anggur yang benar, kata Yesus, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga jika kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Lalu bagaimana kita menanggapi orang yang mengaku percaya Tuhan tetapi tidak berbuah? Akan dibuang. Yesus adalah pokok anggur, Bapa adalah pengusaha, kita adalah ranting. Mungkinkah ranting berbuah kalau dia tidak tercangkok pada pohon? Tidak Kak. Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting. Lalu kamu tidak berbuah. Kalau kita tercangkok pada Kristus, kita akan berbuah. Nah, kalau kamu mengaku kamu tercangkok pada Kristus, tapi kamu tidak berbuah, artinya kamu tidak tercangkok pada Kristus. Kamu sedang tercangkok pada pohon yang lain. Makanya dalam Matius 7, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Gitu. Ya, jadi kita harus berbuah. Kalau kita nggak berbuah, kita akan dibuang ke dalam api. Dan buah kita itu harus mempermuliakan Allah. Loh, buah kita itu apa, Elia? Perbuatan baik. Tapi Elia, di luar Yesus juga ada orang yang berbuat baik. Gimana dong? Perbuatan baiknya itu tidak akan memuliakan Bapa. Jadi itu tidak dihitung. Tuhan Yesus tadi berkata dalam Yohanes 1 ayat 8 bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kamu di luar Yesus, mungkinkah perbuatan baik orang yang di luar Yesus itu akan mempermuliakan Bapa, sedangkan mereka tidak mengenal Bapa? Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyangkal anak, ia menyangkal Bapa. Barang siapa menghormati anak, ia menghormati Bapa. Jadi kalau kamu menyangkal anak, tapi kamu berbuat baik, mungkinkah perbuatan baikmu itu mempermuliakan Bapamu, sedangkan kamu menyangkal anak? Dan itu juga berlaku sebaliknya. Kamu mengaku percaya kepada anak, tetapi perbuatanmu tidak memuliakan Bapamu, artinya kamu tidak sedang percaya. Logikanya begini, kamu mengaku kamu sembuh, tetapi kamu tidak bisa berjalan kaki. Artinya kamu tidak pernah sembuh dan kamu belum sembuh. Kamu mengaku beriman, tapi kamu tidak punya buah iman, yaitu perbuatan baik. Artinya kamu tidak punya iman atau kamu belum punya iman. Jadi bagaimana membuktikan kalau saya punya iman? Bagaimana membuktikan kalau saya orang percaya? Ya buah kita. Kalau kamu tidak berbuah, artinya kamu bukan orang beriman. Jadi kalau kamu bilang, saya orang percaya, tapi saya tidak punya buah, artinya kamu bukan orang percaya. Kamu sedang berbohong. Karena orang percaya pasti berbuah. Begitu. Ya? Jadi nggak boleh yang begitu. Harus berbuah. Oke? Ya, paham. Paham Kak. Makasih ya Kak ya. Oke, ya.
Tuhan berkati.